Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marianus Nando Bangaula dari program studi ekonomi pembangunan Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Saya mendapatkan tugas kuliah mikroekonomika yaitu tentang pasar oligopoli. Berikut penjelasan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Sebagai contoh, industri rokok, industri mobil, industri semen, dan jasa penerbangan, dan lain-lain. Jadi, di dalam pasar oligopoli ini, di mana produsen atau orang yang memproduksi barang itu hanya sedikit dibandingkan dengan pembeli yang ada di pasar. Kemudian ada pun ciri pasar oligopoli. Ciri yang pertama adalah di dalam pasar hanya terdapat beberapa penjual yang mendominasi pasar. Di sini maksudnya ciri yang pertama, orang yang mendominasi pasar hanya sedikit atau jumlahnya tidak banyak. Yang kedua, terdapat sejumlah kecil perusahaan yang memiliki kekuatan pasar atau market power. Yang ketiga, terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Ini artinya produsen atau penjual ataupun perusahaan-perusahaan baru yang baru masuk di dalam pasar ini memiliki hambatan dikarenakan perusahaan atau penjual lama sudah bermain harga dan mencari peluang untuk tidak memasuki perusahaan atau penjual baru di dalam pasar tersebut. Dan yang terakhir, adanya saling ketergantungan antar perusahaan dalam pasar. Jadi itulah ciri-ciri pasar oligopoli. Dan berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli ada dua. Yang pertama, oligopoli murni, menjual barang yang homogen. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Contohnya pasar semen dan produsen bensin. Yang kedua, oligopoli diferensial, menjual barang yang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir. Contohnya pasar mobil, pasar sepeda motor. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Berikut adalah kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, memberikan kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Dan yang terakhir, adanya penerapan teknologi baru. Berikut adalah kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produk apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Dan yang terakhir, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Ada dua faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi teknis atau teknologi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi. Kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Yang kedua, efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Efisiensi ekonomi berkaitan pada biaya produksi, bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar dan produsen. Oke teman-teman, demikian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.